Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nila. Wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lukman. Gimana kabarnya Bu Nila? Alhamdulillah luar biasa. Ini kita sudah di bulan September ini, kayaknya kita sudah sering ketemu Bu Nila ya. Iya betul Pak Lukman. Iya, Apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Nila. Ya. Bu Nila, itu Ya. Aktivitas Bu Nila sekarang kan banyak menangani di ABK ya Bu Nila ya. Iya betul. Apakah ada yang bisa saya bantu atau bagaimana Bu Nila? Ya baik, terima kasih Pak Lukman. Jadi kebetulan itu saya kan sedikit membantu para anak-anak, khususnya adalah ABK begitu di tempat itu keluarga anak perempuan. Jadi saya di situ ya hanya sekedar sebagai relawan dan konselor seperti itu Pak Lukman. Dengan kemarin juga ada hubungan juga. Nah, namun yang terjadi adalah terkendala oleh terkadang ada orang tua yang masih artinya belum mindsetnya belum terbuka begitu kalau anaknya itu adalah yang masih belum memungkinkan putrinya untuk keluar karena mungkin ada perasaan yang jadi saya kadang di situ ada rasa khawatir juga bagaimana ya dengan pendidikannya, bagaimana dengan sosialisasinya, dengan lingkungan dan sebagainya begitu Pak Lukman. Oh iya, oke Bu Nila. Jadi kita sepakati aja Bu Nila ya. Bu Nila pengen diskusi kita, percakapan kita pada sesi ini, apa yang ingin Bu Nila inginkan ya dari kegiatan aktivitas kita sesi ini? Iya, jadi saya berharap sangat itu menemukan solusi-solusi tentunya ya Pak Lukman, bagaimana caranya membuka mindset para orang tua untuk mau terbuka, untuk rela mengumpulkan para putra-putrinya yang dalam hal ini adalah ABK dengan spesifikasi Down syndrome gitu, untuk mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya tanpa ada batasan, tanpa ada pressure dan sebagainya. Mereka juga bebas untuk mengenyam pendidikan yang layak yang seharusnya mereka dapatkan begitu. Oke, harapannya berarti menemukan solusi ya, atau cara menumbuhkan pola pikir orang tua. Nah, sejauh ini Bu Nila, apa yang sudah dilakukan Bu Nila untuk mencapai tujuan yang Bu Nila inginkan itu? Kira-kira yang sudah dilakukan mungkin bisa kita identifikasi apa-apa yang sudah dilakukan, tahap-tahapnya mungkin? Iya Pak Lukman, baik, terima kasih. Untuk tahap-tahapannya sih kita baru menjalankan beberapa Pak Lukman. Katakanlah misalnya kita di awal melakukan diagnostik awal tentunya ya Pak ya, kita melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua terlebih dahulu agar dengan pendekatan tersebut kita berkomunikasi dua arah tersebut, orang tua dapat membuka diri, dapat juga mengizinkan putra-putrinya untuk bisa berinteraksi, bersosialisasi dan mengenyam pendidikan begitu Pak. Nah, jikalau kemudian orang tua sudah mengizinkan, kami melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memberikan wacana begitu dan melakukan pendampingan tentunya Bapak terkait dengan apa sih kira-kira karakteristiknya dia berada di fase itu yang mana, karena untuk spesifikasi Down syndrome ini kan masuknya di ranah tunagrahita Bapak. Jadi harapannya menentukan spesifikasinya secara spesifik dulu, IQ-nya berada di mana, saya
diskalkulia, disgrafia begitu dan sebagainya. Kita lari di tahap itu, Pak Lukman. Oke, Bu. Jadi tahap-tahapannya udah banyak, Bu ya. Terus sejauh ini proses diagnosis ini keberhasilannya gimana? Yang dilakukan Bu Nila ini? Iya, Pak Lukman, terima kasih. Alhamdulillah sih sampai dengan sejauh ini karena kita juga pendekatan persuasif begitu ya Pak Lukman. Ada beberapa yang sudah artinya bisa open mindset begitu ya, bisa terjadi grow mindset juga Pak Lukman. Jadi ada keterbukaan dari orang tua, mereka sudah mulai mengizinkan diri, tidak kemudian tertutup, tidak membiarkan anaknya yang interaksi. Jadi alhamdulillah sudah ada perubahan. Namun beberapa sih memang masih ada yang masih tertutup, tidak mau betul-betul sampai setelah ada masih homeschooling karena tidak diizinkan sama sekali untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Itu ya. Terus kira-kira untuk yang tinggal beberapa itu kalau dikuantitaskan jumlahnya sebenarnya berapa? Ya paling kalau kita lihat dari prosentasenya sih antara 25 sampai dengan 30-an lah ya Pak Lukman. Jadi alhamdulillah sudah lumayan bagus sih kalau untuk di daerah Semarang, Jawa Tengah khususnya Jawa Tengah. Oke. Terus untuk memberikan wacana dan pendampingan ini sejauh ini situasinya gimana, Bu? Ya alhamdulillah kalau sebelum pandemi sih memang kita buat sesi kopdar begitu Pak Lukman. Jadi ada dalam 1 bulan itu kita pasti ketemu Pak Lukman. Jadi untuk pertemuannya itu kita nanti bisa kadang tempatnya kalau di Semarang begitu karena biasanya menggunakan di Gubernuran begitu Pak, di Wisma Perdamaian di Gubernuran Jawa Tengah atau kadang di Balai Kota begitu, atau terkadang kan ada beberapa anak-anak Down syndrome itu juga ada yang pentas Bapak. Jadi kita biasanya ada agenda, pasti setiap bulannya kita pasti ada agenda. Untuk rutinitasnya kita juga ada guru begitu yang mewadahi untuk kita sharing session dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu. Nah, kan tadi kita berarti kan sudah bisa mengidentifikasi, sudah identifikasinya mengarah ke tujuan. Nah, mungkin dari identifikasi tadi kan ada yang bermasalah juga sekitar 25% Bu ya. Kira-kira rencananya Bu Nila ada nggak upaya supaya nanti diagnosis awal terus penyampaian wacana itu bisa 100%. Mungkin ada nggak gagasan-gagasan apa atau rencananya bagaimana menurut Bu Nila gimana? Iya, terima kasih Pak Lukman. Jadi saya sih punya idenya adalah menggandeng teman-teman yang dari psikolog Pak Lukman. Jadi kebetulan kami juga bekerja sama dengan psikolog dari Undip maupun dari kampus Universitas Islam Sultan Agung sendiri begitu Pak Lukman. Jadi sudah ada koordinasi begitu Pak Lukman. Tidak hanya dari itu saja, kami juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Karyadi Pak Lukman ya RSUD. Berarti sudah ada rencana ya mengundang psikolog bersama dengan rumah sakit. Nah, nanti ini kira-kira dari rencana yang akan dilakukan ini itu apa memungkinkan kriteria pencapaian tujuan itu bisa dicapai dengan harapannya besar, harapan saya itu bisa Pak Lukman, karena kan tim kami juga disupport tidak hanya dari psikolog saja namun juga dari relawan untuk pendidikan juga, terapis juga, bahkan dari supportnya tidak hanya dari RSUD Karyadi saja Pak Lukman namun juga dari RSND Rumah Sakit Diponegoro di Semarang gitu Pak Lukman. Jadi
insya Allah sih melalui pendekatan persuasif, terus kemudian kami juga terkadang ada sesi mini simposium begitu Pak Lukman. Jadi harapannya bisa membuka mindset para orang tua begitu agar kemudian bisa tersosialisasi dengan baik program-program kami. Oke, berarti rencana aksi dari Bu Nila sebenarnya sudah bagus Bu Nila. Mungkin gini Bu Nila, apalagi Bu Nila kira-kira rencana yang lain mungkin ada Bu Nila? Iya, untuk betul. menguatkan itu. Iya betul Pak Lukman. Jadi kami juga berencana ini dengan tentunya menggait dari pihak gubernuran khususnya di Jateng itu kan juga ada ya. Jadi nanti bekerjasama dari Pemprov Jateng dan juga biasanya dari forum ini Pak Lukman, dari forum vokatnya sendiri itu juga ada organisasian begitu. Jadi nanti kami juga ada door to door juga misalnya untuk pendekatan persuasifnya itu juga bisa lebih intens juga kami melakukan komunikasi dua arah Pak Lukman. Oke. Jadi gini, kesimpulan akhirnya gini Bu Nila ya. Iya. Apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi Bu Nila? Ya, kalau untuk saat ini karena masih masa pandemi juga, kalau untuk kemudian kami kopdar secara beramai-ramai tentunya kan akan sangat rawan. Kenapa? Karena untuk anak ABK tentunya dan itu kadang kan ada terkendala oleh beberapa hal Pak Lukman, jadi juga rawan juga kan harus steril, artinya seperti itu. Memang kebanyakan orang tua tidak mengizinkan karena memang dengan beberapa catatan atau dengan beberapa kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Nah harapannya sih bisa untuk door to door ataupun kita via seperti ini ya Pak Lukman. Oke, berarti daring ya? Iya daring. Nah, itu kapan akan dilaksanakan, terus siapa aja yang akan dihubungi? Ya, rencananya sih akhir September ini Pak Lukman. Kemudian nanti saya juga akan berkoordinasi tentunya dengan ketua vokatnya, ketua forum keluarga anak Down syndrome-nya, dan tentunya para pengurusnya begitu Pak Lukman. Terus kemudian juga berkoordinasi dari rumah sakit RSUP Karyadi dan RSND ya, Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Kemudian psikolog mungkin Pak Lukman, karena kami juga sudah bekerjasama dengan Undip Universitas Ponorogo untuk psikolognya, dan tentunya dari naungan saya juga dari psikolog Universitas Islam Sultan Agung begitu Pak Lukman. Oke, terus Bu Nila nanti yakin ini bisa berjalan. Bagaimana cara strateginya Bu Nila memastikan apa yang akan dijalankan ini nanti pasti bisa berjalan? Ya, bagaimana memastikannya? Ya, tentunya optimis ya Pak Lukman ya, sangat yakin tentunya Pak Lukman, karena kan kami sudah disupport juga banyak kerjasama dengan berbagai pihak gitu, tidak hanya dari rumah sakit, kemudian dari vokat, terapis juga kami sudah didukung, bahkan dari Inclover itu salah satu tempat untuk terapi bagi anak Down syndrome itu juga support kami. Jadi besar banget harapannya untuk kita berhasil begitu Pak. Dengan timnya Bu Nila sendiri bagaimana? Iya, untuk tim saya itu kebetulan karena sesuai dengan home base saya megang di pendidikan matematikanya. Nah, khususnya saya itu concern di diskalkulia dan disgrafia Pak Lukman. Nah, tidak hanya itu saja. Kalau untuk diskalkulia kan karena Down syndrome biasanya agak terkendala oleh kondisi mengenal angka, mengenal arah dan sebagainya itu. Kalau untuk disgrafia kadang kebingungan akan gambar, space, bangun datar, bangun ruang dan sebagainya, itu nanti concern saya. Nah, untuk tim saya itu juga tidak hanya psikolog juga, namun ada tim dari PBSI Pak Lukman. Jadi program studi bahasa Indonesia apa fungsinya, begitu apa perannya. Nah, tentunya beliau nanti para teman-teman dari bahasa adalah
menggali bagaimana agar teman-teman anak-anak ABK dengan spesifikasi Down syndrome tersebut bisa kemudian berbicara dengan kita, karena kebanyakan adalah terkendala dengan speech delay, Pak Lukman gitu. Oke, Bu Nila, ini waktu kita terbatas, Bu Nila ya. Iya. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini, Bu Nila? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Lukman. Jadi ya untuk sesi ini tentunya kita besar harapan kita untuk membantu para anak-anak dengan kondisi Down syndrome, dengan spesifikasi Down syndrome untuk bisa survive, untuk bisa berinteraksi dan bersosialisasi, punya pendidikan yang layak, begitu Pak Lukman. Oke, berarti Bu Nila, kira-kira permasalahannya sudah teratasi apa belum, Bu Nila? Iya, baru sebagian, masih 25% sampai 30% itu yang belum teratasi ya. Dengan harapan insya Allah nanti akhir September ini kita pendekatan dengan strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tadi, Pak. Oke, berarti sudah punya rencana dan dijalankan pada bulan September nanti, Bu Nila ya? Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke, bisa kita akhiri, Bu Nila, sesi kita kali ini. Baik. Terima kasih. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.